Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama channel Creepy Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kosan Angker, Tangisan Wanita di Malam Hari. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @tianrostiani. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, saya sertakan link di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter sang penulis, untuk sebuah apresiasi kepada sang penulis cerita ini. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2010 lalu. Pada saat itu, Mega dan Susanti yang sudah berteman sejak masih di bangku SMA, kemudian melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang berada di pusat kota. Mereka kemudian sepakat untuk mencari kosan. Karena rumah mereka jaraknya sangat jauh dari pusat kota dan tidak memungkinkan untuk mereka jika harus pulang pergi setiap hari. Setelah beberapa hari mencari kosan, akhirnya mereka menemukan tempat yang dirasa cocok untuk mereka tempati. Kosannya itu khusus untuk wanita. Terdapat 5 petak kamar di tempat itu, dan 2 kamar diantaranya sudah terisi. Awalnya, Mega dan Susanti sama sekali tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Bangunan tempat itu terlihat masih baru. Akhirnya, mereka memilih untuk menyewa salah satu kamar yang masih kosong di tempat itu, dengan harapan mereka akan betah tinggal di sana. Suasana kosannya cukup sepi karena berada cukup jauh dari pusat perkotaan dan pemukiman warga. Namun, Mega dan Susanti tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka berpikir yang penting tempatnya nyaman dan terjaga kebersihannya, serta agar mereka tidak terlalu jauh saat pergi ke kampus. Di hari pertama, Mega dan Susanti menempati kamar kosnya. Mereka kemudian berbenah dan merapikan barang-barang mereka. Tak berselang lama, terlihat seorang wanita yang ternyata sama-sama menjadi anak kos di tempat tersebut datang menyapa mereka. Wanita itu bernama Sylvie. Kamar yang ia tempati adalah kamar nomor 3. Sedangkan Mega dan Susanti menempati kamar nomor 5. Awalnya Sylvie bertanya kepada Mega dan Susanti. "Kalian anak baru di sini?" kata Sylvie. "Iya, Mbak. Kami baru di sini," jawab Mega. Mereka pun berkenalan dan berbincang. Sylvie mengatakan bahwa ia juga belum lama menyewa salah satu kamar di tempat itu. Namun, ia jarang tidur di kamarnya. Ia lebih sering menginap di kosan teman kampusnya yang berada di tempat lain. Alasannya karena ia dan temannya sedang mengerjakan tugas kampus bersama-sama. Ia menyambangi kosannya itu hanya untuk berganti pakaian, dan menjelang sore ia kembali lagi ke tempat temannya. Setelah ngobrol-ngobrol, Sylvie berpamitan kepada Mega dan Susanti untuk pergi ke kamarnya. Mega dan Susanti kemudian melanjutkan kembali merapikan barang-barang bawaan mereka. Sore hari, saat Mega sedang menyapu teras, Sylvie terlihat keluar kamar. "Mau kemana, Mbak?" kata Mega. "Aku mau pergi ke rumah teman aku. Kalian baik-baik ya di sini? Mungkin sebentar lagi Karina bakalan pulang. Kamarnya Karina itu yang nomor 2. Biar kalian nanti ada temennya. Aku pamit ya," kata Sylvie.
Begitulah yang dikatakan Sylvie saat sebelum ia pergi ke rumah temannya. Tak lama setelah Sylvie pergi, hujan pun turun. Tidak terlalu deras, namun hujannya awet, bahkan sampai malam hari tak kunjung reda. Saat Mega dan Susanti akan tidur, terdengar suara tangisan lirih dari luar kamar mereka. Susanti sempat bertanya kepada Mega, "Ga, apa kamu dengar suara orang menangis di luar?" kata Susanti. Mega pun mengiyakan, karena ia juga mendengar suara tangisan itu. Kemudian Mega berkata, "Mungkin itu suara Mbak Karina yang kamarnya di depan kamar. Ya udah, kita tidur aja. Kan besok kita ada kelas pagi. Takut kesiangan," kata Mega. Tanpa berpikir panjang, Mega dan Susanti pun akhirnya tertidur. Pagi hari saat Mega dan Susanti akan pergi ke kampus, tiba-tiba terdengar suara orang membuka pintu pagar. Mega dan Susanti mengira bahwa itu adalah pemilik kosan. Namun saat Mega dan Susanti keluar kamar, mereka bertemu seorang wanita. Wanita tersebut tersenyum kepada Mega dan Susanti. Kemudian wanita itu bertanya, "Maaf, kalian ngekos di sini?" kata Karina. Belum sempat Mega dan Susanti menjawab, Karina kemudian memperkenalkan diri. "Perkenalkan, nama aku Karina. Kamar aku yang ini," sambil menunjuk pintu kamarnya, kata Karina. "Iya Mbak, salam kenal ya. Aku Susanti dan ini teman aku, Mega," kata Susanti. Dengan agak keheranan, Mega menimpali jawaban Susanti. "Mbak, bukannya semalam pulang ya?" kata Mega. "Semalam aku nggak pulang. Aku nginep di rumah saudara aku." "Emangnya kenapa?" jawab Karina. "Aku kira Mbak pulang. Soalnya semalam kami mendengar ada suara wanita menangis di luar. Kami pikir itu suara Mbak," kata Mega. Karina pun tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin kalian salah dengar. Aku ke kamar dulu ya," kata Karina. Tanpa berkata-kata lagi, Karina pun meninggalkan Mega dan Susanti yang terlihat masih keheranan. Akhirnya, Mega dan Susanti berangkat ke kampus. Di perjalanan, Mega dan Susanti sempat kembali membahas mengenai suara tangisan yang semalam mereka dengar. Mega yang memang cukup pemberani berkata kepada Susanti kalau itu bukan Mbak Karina. "Jangan-jangan itu suara hantu," ucapnya. Susanti yang sudah mulai merasa parno kemudian menyudahi pembahasan mengenai apa yang sama-sama mereka dengar semalam. Ketika jam kuliah selesai, Susanti dan Mega kemudian pulang. Saat sampai kosan, mereka bertemu dengan Sylvie yang baru saja keluar kamar dengan dandanan rapi. Kalian baru pulang ya?" kata Sylvie. "Iya Mbak, kami baru pulang. Mbak mau pergi lagi?" kata Mega. "Iya nih, tugasnya belum selesai." "Apa semalam Karina pulang?" kata Sylvie. "Awalnya kami kira Mbak Karina pulang, karena semalam kami mendengar ada suara wanita yang menangis. Tapi tadi pagi kami baru bertemu sama Mbak Karina yang baru saja pulang menginap dari rumah saudaranya," kata Mega. "Aku malah jadi parno Mbak, karena ternyata suara tangisan yang semalam kami dengar itu bukan Mbak Karina," timpal Susanti. Wajah Sylvie mendadak seperti kaget dan ketakutan. Kemudian Sylvie berkata, "Mungkin kalian salah dengar." Susanti pun menjawab, "Mudah-mudahan kami memang salah dengar Mbak. Soalnya aku penakut." Hehe. "Ya udah, sekarang kalian istirahat aja. Aku pergi dulu. Takut keburu hujan lagi. Kalau memang Karina nggak pulang, jangan lupa kunci pintu pagarnya ya. Nanti malam kalian ada pegang kunci pintu pagar kan?" kata Sylvie. "Iya Mbak, kami pegang kuncinya kok. Ibu kos udah kasih kuncinya kemarin," kata Mega. "Baguslah. Memang anak-anak yang ngekos di sini pasti masing-masing dikasih kunci pintu pagar.
Soalnya biar gampang kalau kebetulan pulang telat, kata Silvi. Iya mbak, hati-hati di jalan ya, kata Susanti. Setelah percakapan itu, Silvi pun bergegas pergi. Kemudian Mega dan Susanti memasuki kamar mereka. Setelah maghrib, Karina bersama dua temannya terlihat datang. Ga, alhamdulillah Mbak Karina pulang. Mudah-mudahan gak nginep lagi di rumah saudaranya. Kita jadi ada temen, gak kayak semalam kita cuma berdua di tempat ini. Aku takut kalau nanti malam ada sesuatu lagi, kata Susanti. Syukurlah, mudah-mudahan emang bener Mbak Karina tidur di sini dan gak ada apa-apa nanti malam, kata Mega. Amin. Tapi aku heran Ga, kenapa ya jawaban Mbak Silvi dan Mbak Karina sama? Mereka sama-sama bilang mungkin kita salah dengar waktu kita cerita ada suara wanita menangis. Anehnya, ekspresi mereka seolah ada yang disembunyikan, kata Susanti. Iya, aku pun berpikir seperti itu. Mereka sepertinya tahu sesuatu. Apa kita tanya saja sama ibu kos, kata Mega. Ah, jangan dulu. Kita baru sehari di sini. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa, kata Susanti. Iya juga. Seperti biasa, setelah menyelesaikan pekerjaan, Mega dan Susanti beranjak tidur. Sekitar pukul 11 malam. Tiba-tiba, Susanti membangunkan Mega. Ga, bangun Ga. Mega pun terbangun dan bertanya, ada apa sih San? Kamu mau ke kamar mandi? Kata Mega. Bukan Ga, dengerin deh. Suara wanita menangis itu ada lagi, kata Susanti. Masa sih? Kata Mega sambil mencoba mendengarkan. Iya, tapi agak samar ya suaranya, gak terlalu keras jelas kayak kemarin. Mega yang merasa penasaran akhirnya mengajak Susanti untuk mengintip dari kaca jendela. Namun, Susanti menolak dan mengatakan agar sebaiknya Mega tidak melihatnya. Kemudian, Susanti menutupi telinganya menggunakan tangan. Mega pun memberanikan diri mengintip sendirian. Saat mengintip dari kaca jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Sontak Mega ketakutan dan berlari menghampiri Susanti. Gak ada siapa-siapa loh di luar, kata Mega. Kataku juga apa? Jangan dilihat, kata Susanti. Kita berdoa aja, semoga dugaan kita salah, kata Mega. Baik Susanti ataupun Mega tidak berani mengatakan bahwa mungkin tangisan yang mereka dengar itu adalah tangisan hantu. Mereka berdua berdoa, kemudian masing-masing dari mereka mencoba tidur kembali dengan menggunakan headset untuk menutupi telinga mereka. Mega dan Susanti akhirnya dapat mengakali agar mereka tidak mendengar suara tangisan itu dan mereka pun dapat tertidur. Sudah hampir menginjak 2 bulan Mega dan Susanti tinggal di kosannya. Namun, misteri suara tangisan wanita yang hampir setiap malam mereka dengar belum juga terungkap. Mega dan Susanti sudah mencoba menanyakan kembali kepada Silvi ataupun Karina. Bahkan, mereka memberanikan diri bertanya kepada pemilik kos. Jawabannya selalu sama. Mereka hanya mendapati jawaban yang tidak jelas. Kalau memang benar tangisan itu berasal dari hantu, kenapa tidak ada tindakan dari pemilik kos untuk mengusirnya? Dan yang anehnya, baik Silvi ataupun Karina, mereka berdua sangat jarang tidur di kosan itu. Kalaupun mereka tidur di kosan, pasti selalu ditemani teman-temannya. Pernah suatu hari ketika pukul 6:30 malam, Silvi terburu-buru bergegas pergi dari kosan. Mega yang melihatnya kemudian bertanya, Mbak mau kemana kok buru-buru? Kata Mega. Biasa Ga, aku mau ke rumah temen aku soalnya tugasnya belum selesai, kata Silvi. Ya Mbak, masa udah selama ini tugasnya belum selesai juga? Dari pertama aku ngekos, aku belum pernah lihat Mbak tidur di sini, kata Mega.
Pengennya sih aku tidur di sini, Ga. Apalagi ada kalian. Tapi mau gimana lagi? Tugasnya belum selesai, kata Sylvie. Ya udah deh, Mbak. Semoga tugasnya cepat selesai ya, kata Mega. Sylvie pun menjawab, amin. Sylvie kemudian pamit pergi kepada Mega. Keesokan harinya, saat Mega dan Susanti baru saja pulang dari kampus, mereka melihat ada mobil yang terparkir di depan kosan mereka. Tak lama Karina pun terlihat keluar dan mengunci pintu kamarnya. Loh Mbak, mau kemana? Tanya Mega. Aku mau pindah. Aku baru dapat kosan baru yang lokasinya nggak terlalu jauh dari kampus aku, kata Karina. Serius Mbak, mau pindah? Kata Susanti. Iya San, lagi pula aku nggak betah tinggal di sini. Selama ini aku tahan-tahan untuk tidak pindah karena sayang aja. Aku udah terlanjur bayar kosan untuk 6 bulan. Terlebih lagi aku belum dapat kosan yang baru, kata Karina. Gak betahnya kenapa Mbak? Kata Susanti. Kalian tahu sendiri dan mengalaminya juga kan? Kata Karina. Soal suara tangisan itu, kata Mega. Iya, aku harap kalian masih kuat tinggal di sini. Waktu kalian bertanya mengenai hal itu, aku gak bisa menjawab karena aku sendiri pun gak tahu dan gak mau cari tahu. Pemilik kos juga gak pernah memberi penjelasan. Jadi aku putuskan untuk pindah aja, kata Karina. Ya Allah Gusti, Ga, gimana nih? Apa kita pindah juga dari sini? Kata Susanti. Nanti kita pikirkan, kata Mega. Selama aku tinggal di sini, memang tidak ada gangguan yang berlebih. Hanya saja suara tangisan itu yang membuatku risih, kata Karina. Setelah kepindahan Karina, suasana kosan itu tambah mencekam. Terlebih, Mega dan Susanti sudah mengetahui bahwa benar, suara tangisan yang terdengar hampir di setiap malam itu adalah tangisan hantu. Mega dan Susanti memutuskan untuk menelpon orang tua mereka dan mengutarakan keinginan mereka untuk pindah dari tempat itu dan mencari kosan lain. Orang tua mereka menyetujui. Namun, mereka disuruh menunggu dan bersabar karena mencari kosan lain yang jaraknya dekat dengan kampus tentunya tidak mudah. Karena sebelumnya pun mereka tahu bahwa kosan yang dekat dengan kampus itu sudah tidak ada yang menerima orang baru lagi, dikarenakan semuanya sudah terisi penuh. Sembari menunggu mereka mendapatkan kosan baru, setiap hari Mega dan Susanti mengajak teman-teman mereka untuk menginap di kosnya itu, dan mereka sempat meminta bantuan dari salah satu ustadz di daerah tersebut untuk mengusir sosok hantu yang mengganggu mereka. Sempat beberapa malam suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Orang tua Mega pada saat itu menelpon dan meminta Mega untuk pulang dulu ke rumahnya karena ada acara keluarga. Susanti yang tidak mau ditinggalkan akhirnya ikut pulang bersama Mega. Namun nasib malang menimpa Sylvie saat Mega dan Susanti pulang ke kampung halamannya. Malam itu menjadi malam yang sangat menakutkan bagi Sylvie. Sylvie mengira bahwa Mega dan Susanti berada di kamarnya pada saat Sylvie pulang dari kampus. Karena merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk tidur di kosnya itu. Saat Sylvie sedang tertidur pulas, terdengar ada suara yang mengetuk pintu dan memanggil nama Sylvie. Sylvie pun terbangun dan membuka pintu kamarnya. Ia berpikir mungkin itu Mega atau Susanti. Ketika pintu terbuka, Sylvie benar-benar merasa kaget setengah mati karena ada sesosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bau busuk tercium sangat menyengat, dan sosok itu berdiri tepat di hadapan Sylvie. Sontak, Sylvie pun menjerit dan menutup kembali pintu kamarnya. Sylvie berteriak-teriak meminta tolong, memanggil nama Mega dan Susanti. Tidak ada yang mendengar Sylvie karena memang Mega dan Susanti sedang tidak ada di kosannya. Dan sepertinya memang sudah tidak ada orang yang berada di sekitar tempat itu, dikarenakan kejadiannya terjadi pukul setengah 12 malam.
Suara tangisan dan suara ketukan pintu semakin jelas terdengar oleh Sylvie, sehingga membuat Sylvie semakin ketakutan. Ia pun menangis sejadi-jadinya karena rasa takut yang teramat sangat ia rasakan. Dan pada akhirnya Sylvie tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Mega dan Susanti kembali ke kosnya. Saat mereka berada di kamar, tiba-tiba Sylvie datang dengan keadaan mata yang bengkak. Sylvie berkata dengan nada kesal bercampur marah, "Aku kira semalam kalian ada di sini. Kenapa kalian tidak bilang sama aku kalau kalian pulang?" kata Sylvie. "Loh, memangnya kenapa, Mbak? Itu mata Mbak kenapa bengkak seperti itu?" kata Susanti. "Maaf, Mbak. Kita nggak tahu juga kalau Mbak pulang ke sini. Apa yang terjadi, Mbak?" kata Mega. "Sudahlah, aku mau pinjam koper atau tas kalian. Aku mau pindah sekarang juga dari sini. Memang tempat ini tempat terkutuk. Banyak hantunya. Apa kalian masih kerasan tinggal di sini? Kalian hanya berdua. Karena sudah duluan pindah, dan sekarang aku. Lebih baik kalian cari tempat lain. Aku nggak mau hal mengerikan yang aku alami semalam terjadi juga pada kalian." Mega dan Susanti bengong dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melihat Sylvie sudah benar-benar marah. Mereka mencarikan tas yang dipinjam Sylvie dan kemudian memberikan tas itu kepadanya. Pada akhirnya, Mega dan Susanti pun memutuskan untuk pindah hari itu juga, mengikuti jejak Sylvie. Mereka takut terjadi sesuatu kepada mereka, apalagi setelah melihat keadaan Sylvie seperti itu. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Sylvie kepada mereka sebelumnya. Karena dadakan, Mega dan Susanti hanya pindah ke kosan baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kosan sebelumnya. Mereka pikir ini untuk sementara saja, sebelum mereka mencari kosan yang lain. Kebetulan ada satu kamar yang kosong pada saat itu. Semuanya ada 6 kamar dan dihuni 8 orang termasuk Mega dan Susanti. Posisi kamar kosan berada di lantai atas, dan di lantai bawah adalah rumah pemilik kosan. Beberapa hari setelah Mega dan Susanti pindah, keadaan masih aman terkendali. Mega dan Susanti pun mulai akrab dengan penghuni kamar yang lain. Tak disangka-sangka, sosok hantu yang sebelumnya berada di kosan pertama Mega dan Susanti ternyata mengikuti mereka sampai di kosan mereka yang baru. Dan cerita pun selesai. Dan demikianlah kisah mistis kosan angker, tangisan wanita di malam hari. Tetap ikuti terus channel Creepy Keriting agar Anda tak ketinggalan cerita mistis, horor, dan seram lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai bertemu di cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.